Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kali ini saya akan menceritakan tentang karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama karismatik yang memiliki banyak keistimewaan dan karamah sakti. Beliau adalah putra dari ulama kondang yang sangat wara', yaitu Syekh Abu Sholih. Garis keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani bersambung sampai baginda Rasulullah SAW, baik dari garis keturunan ibu maupun keturunan ayah. Beberapa karamah sakti luar biasa Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Mengetahui keadaan kesucian para santrinya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir. Anak itu datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah akan mendapatkan giliran pertama untuk membaca langsung di hadapan Syekh Abdul Qadir. Pada waktu itu, santrinya tertidur sebelum waktu zuhur dan tidak sengaja bermimpi basah. Lalu dia terbangun saat azan zuhur berkumandang. Bila dia mandi terlebih dahulu, maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan mengaji terlebih dahulu, sehingga dia langsung pergi ke masjid tanpa mandi junub terlebih dahulu. Setelah sholat zuhur selesai dan dilanjutkan mengaji, santri itu langsung mengambil kitabnya dan mengaji di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun Syekh mengatakan, "Pergi mandi dulu kau." Saat itu juga santrinya langsung keluar dari masjid dan mandi. Jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Yang kedua, menghidupkan orang mati dari kubur yang berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bertanya kepada orang Nasrani, mengapa Isa lebih sempurna dari nabi lainnya? Lalu orang Nasrani pun menjawab, karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan, jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Lalu dicarilah kuburan yang usianya sudah 500 tahun. Syekh Abdul Qadir mengucapkan, "Kum bidillah, bangunlah kamu dengan izin Allah." Akhirnya mayat tersebut terbelah. Lalu dia bernyanyi karena sedari hidup senang dengan bernyanyi. Kaum Nasrani yang melihat itu sontak tercengang dan langsung menyatakan masuk Islam. Selanjutnya, dapat menghidupkan kembali tulang belulang ayam. Dilansir dari Jatman dalam buku menyimak biografi pendiri Thariqah Al-Mu'tabarah, diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengantarkan anaknya untuk berguru dan mempelajari ilmu suluk. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar anak tersebut belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruangan
khalwat atau ruang sepi. Beberapa hari kemudian orang tua datang menengok anaknya dan melihat anaknya menjadi kurus dan makannya hanya roti kering dan gandum. Ibu tersebut mendatangi ruangan Syekh Abdul Qadir dan melihat di hadapannya sisa-sisa tulang makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak, sedangkan anak saya badannya kurus karena hanya makan bubur gandum dan roti kering. Untuk itu, apa maknanya sehingga mengapa harus ada perbedaan?" Mendengar perkataan itu, Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam sambil berkata, "Qumi bi idnillah ta'ala alladhi yuhyil idama wa hiya rahim." Berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu dan menjadi ayam dan bisa berkokok. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir lalu berkata kepada ibu dari muridnya tersebut, "Kalau anakmu bisa berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya, asal halal." Ibu tersebut Syekh Abdul Qadir dan mohon maaf atas prasangka buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ia tersebut menyerahkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir untuk dididik. Selanjutnya, mampu terbang di udara dan memandang lauh mahfud. Tertulis dalam riwayat bahwa Syekh Abdul Hafaz mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani bisa melayang di udara dan berkata, "Matahari tidak pernah terbit tanpa mengucapkan salam kepadaku. Demi kemuliaan dan murka Allah, aku melihat semua manusia yang baik maupun yang jahat. Mataku tertuju pada Allah Al-Mahfud. Berkali-kali aku menyelam ke samudra ilmu dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan akulah kebaikan murni Allah kepada manusia dan utusan khusus kakekku, Rasulullah SAW. Dan akulah khalifah beliau di bumi." Dapat mendidik jin dan makhluk gaib. Kedalaman ilmu agama yang beliau miliki, tidak sedikit kejadian gaib yang selalu dialami oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau pernah bermukim di wilayah padang pasir tandus selama 25 tahun. Sering sekali Syekh Abdul Qadir diikuti oleh makhluk gaib sebangsa jin di wilayah itu. Bagi orang biasa tentu mungkin akan merasa takut bila setan-setan akan datang mengganggu. Namun, berkat keagungan Allah, Syekh Abdul Qadir mampu mengajari ilmu agama kepada jin dan makhluk gaib lainnya. Jin itu dididik beliau agar bisa beriman dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, berjalan secepat kilat. Dahulu Syekh Abdul Qadir pernah bercerita tentang kondisi aneh yang beliau alami. Beliau pernah melakukan sebuah perjalanan panjang di padang pasir daerah Baghdad. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi pada diri beliau. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, beliau lari dengan kencangnya hanya dalam waktu 1 jam perjalanan saja. Rasa aneh lantas terasa ketika beliau tiba-tiba telah sampai di daerah Shastar. Secara akal, hal ini tidaklah mungkin terjadi, dikarenakan jarak kota Baghdad dan Shastar umumnya hanya bisa ditempuh selama 12 hari perjalanan. Namun karena keajaiban Allah, Syekh Abdul Qadir bisa menempuh hanya dalam waktu 1 jam saja. Selanjutnya, dapat menghidupkan seekor burung.
Pada suatu hari ketika Syekh Abdul Qadir mengajar murid-muridnya di dalam majelis, seekor burung telah terbang di udara di atas majelis tersebut sambil mengeluarkan suara yang mengganggu majelis tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga burung terjatuh dalam keadaan kepalanya telah putus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung tersebut, Syekh Abdul Qadir pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung tersebut. Lalu disambungkan kembali kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Serta-merta burung tersebut telah hidup kembali, terus terbang dari tangan Syekh Abdul Qadir. Maka takjublah para orang-orang yang ada di majelis tersebut karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkannya melalui tangan Syekh Abdul Qadir. Selanjutnya berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh Abdul Qadir untuk berbuka puasa pada waktu bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa, bertepatan Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula di rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjungi dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, dapat mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin dan juga mengalahkan perampok dari jauh. Mungkin hanya itu sedikit pemaparan tentang karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.